Halo, perkenalkan saya Dinda Anggia Dama Putri. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya implementasi manajemen risiko pada BUMD di wilayah Provinsi Papua. Agenda pembahasan pada pembelajaran kali ini yaitu: yang pertama, pengenalan manajemen risiko. Kedua, proses manajemen risiko. Ketiga, urgensi manajemen risiko. Keempat, skala penilaian maturitas manajemen risiko. Dan yang terakhir, langkah-langkah menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Adapun fokus manajemen risiko terbagi menjadi dua, yakni mitigasi risiko dan pemanfaatan peluang. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko artinya suatu perusahaan harus menemukan potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko artinya suatu perusahaan menilai kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Yang ketiga, evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko artinya suatu perusahaan membuat perbandingan antara tingkat risiko dengan ambang batas risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Yang terakhir, pengendalian risiko. Setelah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko, perusahaan harus menerapkan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko atau meminimalisir dampaknya. Selanjutnya, urgensi manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mempertahankan stabilitas operasional dan membantu organisasi untuk berkembang serta berinovasi di tengah tantangan yang ada. Kemudian, fungsi dari manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam membuat keputusan terbaik serta tepat sasaran guna mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat berperan dalam melindungi nilai-nilai organisasi yang sudah ada dengan memastikan bahwa risiko yang berpotensi merugikan dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif sebelum berdampak negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu skala penilaian maturitas manajemen risiko. Untuk menilai tingkat efektivitas penerapan MR, maka kita dapat menggunakan 5 skala penilaian yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, level 1 atau disebut fase awal. Level ini berada pada rentang skor 1 hingga 1,84. Pada tahap ini, mencerminkan bahwa penerapan MR pada perusahaan masih sangat terbatas dan belum adanya sistem pengendalian internal perusahaan. Sehingga, tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada. Selanjutnya, level 2 atau disebut fase berkembang. Level ini berada pada rentang skor 1,85 hingga 2,84. Pada tahap ini, mencerminkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal yang cukup, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik dan efektif. Selanjutnya, level 3 atau disebut fase praktik yang baik. Level ini berada pada rentang skor 2,85 hingga 3,84. Level ini menjadi kriteria minimum untuk penilaian MR suatu perusahaan. Karena pada tahap ini, mencerminkan bahwa perusahaan telah menerapkan dan mengimplementasikan standar umum penerapan MR dengan cukup efektif. Selanjutnya, level 4 atau disebut fase praktik yang lebih baik. Level ini berada pada rentang skor 3,85 hingga 4,84. Pada tahap ini, mencerminkan bahwa perusahaan telah menerapkan MR dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, level 5 atau disebut fase praktik terbaik. Level ini berada pada rentang skor 4,85 hingga 5,00. Pada tahap ini,
MR telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga proses manajemen risiko telah dilakukan dengan metode yang canggih dan berkelanjutan. Pembahasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah menerapkan MR. Yang pertama, penetapan konteks. Perusahaan harus memahami tujuan yang ingin dicapai, mengenali faktor-faktor penentu tujuan tersebut, mengidentifikasi para stakeholder, dan menentukan standar yang akan digunakan untuk menilai risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi berbagai risiko dengan menganalisis data, pola, dan tren dalam organisasi. Yang ketiga, analisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan harus menganalisis dampak dan potensi risiko terhadap organisasi. Yang keempat, evaluasi risiko. Pada tahap ini, perusahaan membandingkan hubungan antara dampak dan potensi untuk menentukan tingkat risiko. Yang kelima, penanganan risiko. Setelah dievaluasi, perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi hingga menghilangkan risiko yang ada. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Langkah terakhir, perusahaan harus melakukan monitoring dan meninjau secara berkala atas risiko yang telah diidentifikasi. Demikian pembahasan mengenai MR. Semoga bermanfaat. Terima kasih.